Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh digedein Mbak suaranya biar nanti terdengar jelas. Dideketin ada nggak mikrofonnya? Bisa bentar. Nah gitu. Ya, gimana? Nah ini lebih jelas suaranya. Oh iya. Oke. Ya, makasih Pak Ustadz. Boleh perkenalkan Bu dengan siapa namanya? Saya Ibu Ajeng, tinggal di Tangerang. Oh iya. Ibu rumah tangga. Oh iya, ibu rumah tangga. Kemarin kan Ibu mengirimkan WA kepada saya ya, ada kisah kejadian masa lalu tentang bisa bangun rumah dalam 5 bulan udah berubah rumahnya. Tapi saya mau tanya dulu, pertama sekali Ibu melihat video saya kapan ya? Oh iya, waktu itu Pak Ustadz saya kan nggak sengaja lihat YouTube. Waktu itu kalau nggak salah saya tuh cari untuk pengobatan gitu kan. Karena kan ada kaki yang bengkak, cari obat gitu kan, apa sih obat yang ini di YouTube itu nggak sengaja ada video Pak Ustadz kok tentang sholawat gitu. Akhirnya bukan obat yang saya cari, tapi saya malah klik video tersebut gitu Pak Ustadz. Itu sekitar bulan berapa? Bulan berapa, tahun berapa? Itu akhir Desember tahun 2020. Oke. Akhir Desember tahun. Yang sakit kaki siapa? Akhir Desember. Kenapa? Yang sakit siapa sih? Kau mencari-cari obat? Oh itu saya, kaki saya tuh kemarin tuh kan karena alergi air itu kan. Nah alergi daripada saya keluar cari obat di apotek, coba deh saya mau alternatif gitu kan, kali aja ada gitu. Ternyata bukan obat yang saya klik di video, malah sholawatin aja gitu. Nah dari situ saya lihat, lalu saya subscribe kan, saya lihat semuanya tuh udah banyak banget wawancara itu dari Pak Ustadz ya. Testimoni ada yang dari TKW, ada yang dari dalam negeri gitu, banyak sekali. Nah akhirnya saya rutin tuh ikutin. Setiap saya selesai simak video itu, saya nyoba sambil bersolawat ngikutin gitu. Akhirnya lama-lama jadi terbiasa Pak Ustadz. Nah dari situ itu sebenarnya saya udah punya kejadian sebelum saya dapat rumah, itu udah punya kejadian yang luar biasa Pak Ustadz. Saya itu anak udah kelas 3 SMP kan, mau melanjutkan SMA. Itu udah bingung suami itu. Kita punya uang cuman 2,5 juta untuk persiapan dia masuk ke SMA. Terus saya tetap masih bersolawat sih waktu itu gitu. Lalu tertimpa corona, tertimpa COVID. Suami nggak ada kegiatan sama sekali, semuanya terbengkalai kan. Ini nggak bisa, itu nggak bisa. Ini kita sekeluarga di rumah semua kan. Tapi Allah itu menurunkan malaikat-malaikat yang hatinya luar biasa Pak Ustadz. Ya. Dari situ anak sekolah tanpa biaya. Kok bisa? Terus biayanya dari mana? Dapat beasiswa atau gimana? Atau dibiayain? Dapat beasiswa Pak Ustadz. Jadi masuk ke sekolah terfavorit itu. Oh gitu ya. Jadi anak saya ini memang masuk 3 besar terus dalam sekolahnya. Lalu di SMA ini pun seperti itu, tidak sembarangan anak bisa masuk ke sekolah tersebut gitu kan. Tapi alhamdulillah anak saya lulus gitu kan. Nah dari situ kita ketemu yang namanya bulan Ramadan Pak Ustadz. Karena di tahun 2020 itu kan bulan Ramadan kan semuanya tidak boleh ada aktivitas. Haji dilarang kan, nggak boleh, istirahat dulu karena COVID. Sholat tarawih pun di rumah masing-masing. Nah itu luar biasa Pak Ustadz, kita tidak bekerja, suami pun penghasilannya tidak ada karena COVID tersebut ya. Itu kita dapat kiriman beras Pak Ustadz dari orang-orang itu, selalu datang itu beras sembako itu. Nah dari sembako itu udah banyak Pak Ustadz ya, saya bagi-bagiin ke tetangga, saya bagiin ke janda-janda gitu kan. Semua berasan udah saya kasih semua, tapi kok ini beras banyak lagi gitu kan. Nggak habis-habis. Benar Pak Ustadz, ini saya nggak habis-habis, kok ada lagi sampai saya susun di lemari yang lama
Itu hampir penuh satu lemari beras itu. Saya bingung, ini beras buat saya kasih siapa lagi ya? Semua udah saya bagi, tapi kok masih datang lagi gitu. Subhanallah, dari situ itu udah terasa Pak Ustadz bulan Ramadan tahun 2020. Lalu setelah Ramadan Pak Ustadz, itu beras itu setiap ada yang lewat datang, itu saya kasih satu karung kecil yang ukuran 5 kilo itu. Tapi kalau ada yang udah saya kasih, itu nggak saya kasih lagi karena udah lewat lah, biar jatah orang yang belum menerima gitu. Sampai udah saya lihat tuh orang yang lewat udah dapet, tapi ini beras kok makin banyak aja gitu, nggak habis-habis. Saya makan pun ini setahun nggak bakal habis gitu kan. Nah, sampai akhirnya itu bulan Zulhijjah Pak Ustadz, Lebaran Idul Adha ya. Itu di Idul Adha di tahun 2020 itu suami saya kan motong sapi ya, bagian motong gitu kan, jagalnya gitu. Yeah. Setiap selesai motong ke musola sini pindah ke masjid sana, kadang ke musola mana gitu. Selesai motong itu, nah di tahun 2020 ini daging itu saya dapat banyak banget Pak Ustadz. Lebih dari 100 bungkus. Subhanallah. Mau diapain itu? Nah itu dia Pak Ustadz, daging kambing, daging sapi itu. Nah itu tetangga udah saya kasih satu. Setiap ada yang lewat saya kasih satu. Kadang sampai tukang ngerongsokan yang lewat itu kita nggak kenal. Pak, mau dagingnya? Daging apa Bu? Ini saya ada daging kurban. Mau? Alhamdulillah Bu, saya kasih sebungkus. Setiap itu saya kasih. Itu daging masih banyak aja Pak Ustadz. Ternyata Allah punya rencana lain di situ Pak Ustadz. Selesai sholat Idul Adha, itu suami itu jarak 3 hari 4 hari ya, itu ngomong gini, Bu, kita pindah rumah kita mau dibongkar. Nah itu saya nangis Pak Ustadz di situ. Yang bongkar siapa? Kita punya uang cuma. Nah itu dia, saya tuh nggak pernah ini, suami juga bingung, saya bingung, suami bingung, karena kita nggak punya uang kita itu cuma 2,5 juta itu tadi. Itu pun saya simpan sewaktu-waktu, takut ada biaya apa atau apa di sekolah gitu kan Pak Ustadz. Akhirnya saya ikutin tuh suami, kita pindahan. Lalu saya nanya, Pak, ya ini kalau kita pindahan kita mau tinggal di mana? Kan otomatis harus cari kontrakan dulu gitu kan. Udah ada yang mau ditempatin rumahnya gitu. Masya Allah Pak Ustadz, kurang baik bagaimana Allah sama saya ya Pak Ustadz. Hanya sholawat yang rutin saya kerjakan setiap hari, ya sholat 5 waktu gitu ya, sholat itu pasti. Tapi sholawat itu saya tambahin, yang tadinya saya cuma 100 kali gitu. Setelah saya mengenal Pak Ustadz itu saya tambahin jadi 25 ribu kali gitu. Tapi rutin gitu Pak Ustadz tiap hari. Itu rumah besar Pak Ustadz, itu kita hanya suruh nempatin aja selama rumah saya jadi. Saya cuma bayar listrik aja gitu, karena listriknya kan token, jadi harus bayar setiap habis beli. Sebelumnya, gitu kan. sebelumnya yang tinggal di rumah itu siapa? Kosong? Rumah itu memang dikontrakan. Awalnya rumah si anaknya, tapi karena anaknya sudah punya rumah lain, nempatin rumah lain, nah rumah itu memang dikontrakan gitu, siapa yang mau ngontrak gitu. Pas kebetulan yang saya sama keluarga butuhkan itu rumah kosong gitu Pak Ustadz. Okay. Tapi dia nggak merasa rugi? Biasanya kan dapat terima uang kontrakan, ini kok dikasih gratis gitu? Enggak, justru itu gini, udah tinggal di rumah saya aja selama rumahnya belum jadi. Nanti kalau rumah sudah jadi bisa pindah ke tempat lagi gitu. Nah itu kalau kita perkirakan 1 bulan itu 1,5 juta gitu harga kontrakan itu. Tapi itu nggak mau dikasih uang, itu nggak mau. Itu mungkin dia mau sedekah kali Pak Ustadz. Enggak, kalau bisa dia sebaik itu, apa memang sudah kenal lama dekat atau gimana? Iya, kenal, karena memang tetangga kan, deket rumah gitu. Dia tahu kalau rumah saya mau dibongkar, mungkin suami cerita gitu kan, cari tempat tinggal dulu gitu. Nah dia menawarkan gitu. Oke. Sebelumnya halo Mbak. Tadi saya masih bingung, itu kenapa kok bisa dibongkar, itu gimana kronologisnya, biaya pembangunan rumah itu dari mana asalnya? Saya nggak tahu itu, bagaimana ceritanya? Nah itu dia Pak Ustadz, memang selama ini ya selama saya belum mengenal sholawat pun saya sebenarnya juga mengimpikan rumah, mengharapkan punya rumah yang layak.
karena rumah itu kan bocor Pak Ustadz. Udah gitu tiang-tiangnya kan pada roboh, pada kropos gitu ya, bentar lagi mau roboh gitu kan. Terus saya selalu berdoa, ya Allah gitu, kalau memang dikasih rumah yang layak, kenapa nggak sekarang aja gitu kan, kasihan anak-anak gitu kan, karena kan udah bocor, udah takutnya kan merembet kemana-mana gitu Pak Ustadz, ada aliran listrik juga kan. Doa saya itu memang sebelum saya bersolawat gitu, dan akhirnya tercapailah di tahun 2020 itu Pak Ustadz. Nah, ini saya lanjut lagi ya Pak Ustadz. Cerita awalnya bagaimana, siapa yang membiayai pembangunan rumah itu, dari mana kronologis itu yang saya ingin tahu. Nah itu dia Pak Ustadz. Nah pas udah saya pindahan itu tukang datang ya, satu tukang 3 kenek ya. Itu tanggal 1 Agustus mulai start kerja. Tanggal 1 Agustus 2020 itu mulai start kerja. Saya masih ingat. Itu setiap hari Pak Ustadz, itu saya sholawatin. Jadi karena tukang kan dari kampung ya, dari Jawa, jadi mau gak mau kan nginep di rumah lama nih yang rumah mau dibongkar. Itu kalau pagi, siang, sore itu kita kasih makan, sarapan, makan siang, sama makan sore. Setiap pagi saya nganter sarapan itu saya sholawat Pak Ustadz. Mereka tukangnya makan, saya sholawat di sampingnya 1000 kali. Udah selesai sholawat, saya pulang tuh. Sholawat pulang, saya sholat duha, sholawat lagi, selesai sholat duha. Habis itu saya bikin kopi, bikin snack cemilan gitu, gorengan apa gitu kan, untuk jam 9 pagi dia pada ngemil, tukang-tukang pada ngemil. Itu sambil jalan, itu saya sholawat lagi sambil menuju ke rumah yang dibongkar itu. Sholawat gitu, terus kopi diminum tuh sama tukang itu. Mereka pada ngopi, saya sholawatan di rumah itu. Jadi rumah itu penuh dengan sholawat Pak Ustadz waktu itu sama saya. Nah biaya-biayanya itu dari mana? Itu dia yang saya tidak pernah duga dan tidak pernah tahu Pak Ustadz. Nanti pas begitu tuh suami hanya beli apa ya waktu itu dengan uang 2 juta itu, material lah intinya ya Pak Ustadz, beli material itu 2 juta. Setelah itu kita tidak ada biaya lagi. Justru ada hamba Allah yang datang ngantar material, ngantar uang, begitu Pak Ustadz. Seterusnya sampai rumah ini selesai. Jadi nanti nih ada mobil datang, Bu, ada semen 10 sak. Dari siapa ini Pak? Kita kan namanya orang harus tahu ya siapa yang memberikan gitu. Dari hamba Allah. Subhanallah, terima kasih banyak Pak gitu. Itu baru 1 orang ya Pak Ustadz. Nanti ada lagi nganter holo, nganter apa gitu, nganter pasir 2 engkel gitu Pak Ustadz, dari hamba Allah gitu. Nah terus ada juga yang ngasih uang cash. Berapa? 60 juta cash ya langsung. Saya tidak bohong, makanya saya langsung bisa jadi rumah seperti istana itu karena hamba Allah tersebut. Mungkin karena berkat dari sholawat saya yang kenceng itu Pak Ustadz gitu, karena saya mengharapkan punya tempat tinggal yang layak gitu. Waktu suami ibu bilang, "Ma, kita pindahan ya, ini rumah mau dibongkar." Ibu nggak tanya, dibongkar mau ngapain, mau dibangun, terus yang bangun siapa, apa dari mana? Ibu nggak pernah tanya mendetail gitu. Oh iya, waktu itu saya pernah tanya, yakin mau dibongkar ini? Kita kan nggak punya modal gitu kan. Nah terus suami bilang, ya kita bongkar yang ininya aja, yang penting layak dulu gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa punya rumah yang lebih layak. Maksud suami itu bongkar ya yang rusak-rusaknya aja dulu gitu. Tapi Allah berencananya lebih lain Pak Ustadz. Yang tadinya kita hanya pengen renovasi yang bocor, yang retak, gitu, yang keropos-keropos itu Allah malah udah bongkar semua gitu kata Allah ya. Hancurkan semua. Jadi kita pun. Waktu itu suaminya dapat ide bongkar itu memang dari dalam hati atau memang ada yang kayaknya menyarankan gitu? Jadi gini Pak Ustadz, saya dulu beli rumah itu kan tidak berpondasi ya kan, karena rumah saya kan yang foto kemarin saya kirim Pak Ustadz itu tidak ada pondasinya. Iya, itu tidak ada pondasinya Pak Ustadz. Jadi hanya tembok setengah badan lalu bilik kan gitu. Terus tiangnya kayu kan gitu. Nah itu tuh memang dari awal tuh sudah ada dua dari bedah rumah, 2
2 kali bedah rumah ke rumah itu. Nah, Pak, rumahnya saya bedah ya gitu. Dan itu dari, kalau nggak salah dari Pemda yang pertama. Terus dengan modal berapa? 20 juta kalau tidak salah. Kata suami gini, ya sudah, kalau memang rumah saya mau dibedah, saya minta dipondasiin aja deh gitu kan. Nanti untuk berdirinya nanti saya pikirkan belakang gitu, maksud suami. Dia nggak mau Pak Ustadz, maunya dia mau tambal-tambal yang bolong-bolong, yang bocor-bocor aja. Kata suami, ya percuma kalau dibedah tapi cuma ditambal-tambal aja, saya maunya di pondasi. Kata rumah ini belum ada pondasinya gitu, biarin pondasi saja, nanti foto buat bukti gitu kan. Nggak mau pihak sananya. Akhirnya kata suami, kalau memang tidak bisa ya sudah, saya ikhlas, berikan untuk yang lain saja, mungkin ada yang lebih memerlukan gitu. Udah 1 kali tuh Pak Ustadz ditolak gitu, karena memang ditolaknya tanpa ini ya, bukan karena nggak ada alasan kan, alasannya hanya ingin pondasi dulu gitu. Yang kedua pun seperti itu Pak Ustadz, kita minta dipondasi saja dulu gitu, karena memang belum berpondasi gitu. Nanti urusan untuk berdirinya itu urusan saya pikirkan lah gitu, itu maksud suami. Tetap nggak mau. Akhirnya 2 kali itu gagal kan. Kita solawatan yaitu pas saya mengenal solawatin aja, itu saya rutinnya saya tambahin solawat saya yang tadinya selesai sholat fardu itu hanya 100 kali, sekarang saya tambahin dengan sholawat Jibril itu Pak Ustadz. Ya alhamdulillah saya dapat rumah ini gitu. Itu 5 bulan Pak Ustadz, dari Agustus ya pengerjaan, Desember itu selesai, langsung finishing 2 tingkat Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Terus halo ibu kan bilang ya, setiap hari ibu menyiapkan makanan, gorengan untuk ini dan itu. Tapi ibu kan istilahnya keuangannya waktu itu masih pas-pasan, apa dari mana sumbernya waktu itu? Nah itu dia Pak Ustadz, Allah itu maha murah, maha bijaksana, maha mengerti hambanya. Jadi yang kita itu hidupnya hanya sederhana, makan seadanya. Hari itu 5 bulan itu kita dikasih kemudahan, kelancaran gitu. Dengan rutin kita sholawatnya, dengan rutin kita fardunya, ya kan Pak Ustadz, kita tambahin tahajud sama duhanya itu. Dan sholawat itu kita nggak pernah ketinggalan Pak Ustadz. Suami pun seperti itu sama gitu. Jadi kita suami istri itu kita kompak gitu, satu aliran gitu. Iya. Saya pikir tadi Mbak aja yang salawat, suaminya mungkin belum. Saya pikir tadi cuma Mbak doang yang salawat, suaminya mungkin masih dikit-dikit lah gitu. Nggak begitu ya? Enggak, karena saya juga kan suami lebih tahu dari saya justru Pak Ustadz. Kan gitu. suami saya kan guru ngaji Pak Ustadz. Gitu. Tapi guru ngaji di kampung, bukan guru ngaji bayaran, bukan. Jadi niatnya lillahi ta'ala. Kalau ada yang mau ngasih sedekah, kita terima ikhlas untuk kita makan, untuk bayar listrik. Tapi kalau tidak ada, ya lillahi ta'ala untuk akhirat nanti gitu. Jadi mencerdaskan anak-anak lingkungan rumah itu supaya tahu agama gitu Pak Ustadz. Tapi kan karena pas corona itu semua di stop kan, nggak ada pengajian, nggak ada sholat Jumat, nggak ada kan di rumah. Sholat Id pun biasanya ada jadwal, itu nggak ada bulan itu. Yang tahun 2020 itu benar-benar 100% di rumah itu. Tapi Allah itu menjamin kehidupan kita gitu. Oke, tadi yang tadi ngasih uang tadi yang ada nominal 60 juta itu ada beberapa kali seperti itu terjadi? Yang 60 juta itu dia 2 kali ngasih Pak Ustadz. Sama nominalnya 60 juta itu juga? Yang keduanya dia kasih 15. Oke. Dari yang lain-lain, orang yang lain, orang yang beda lagi? Yang beda lagi ada yang ngasih 20, ada yang ngasih 10, ada yang kolektifan gitu dari pengajian gitu Pak Ustadz. Gitu. Tapi kan mereka semua juga digerakkan sama Allah kan, hatinya untuk membantu kita. Tidak mungkin mereka langsung saya kasih kamu segini, saya nggak mungkin gitu Pak Ustadz. Kalau ibu total di total semua pemberian itu ada sampai berapa kalau diperkirakan gitu ya? Iya, kemarin kan waktu pembangunan itu semua bon-bon itu saya jadiin satu di plastik, karena memang saya nggak mau ngitung Pak Ustadz. Tapi pas sudah selesai rumah itu saya hitung, itu kurang lebih 600 juta habis Pak Ustadz. Maksudnya gitu. Bukan begitu, maksud saya uang cash yang diberikan orang
Itu kalau di total kira-kira berapa uang cashnya aja? Itu hampir 400-an ada Pak Ustadz, karena kan memang rata-rata dari hamba Allah. Karena saya kan nggak punya uang Pak Ustadz. Kalau dipikir-pikir, suami nggak kerja, istri nggak kerja, anak 3 Pak Ustadz, sekolah semua, kan butuh biaya kan berat sekali. Ya gitu. Allah. Terus kalau ibu perkirakan bangunan rumah ibu kan udah selesai sekarang. Itu kalau untuk untuk membangun itu, kira-kira habis biaya berapa itu semua? Kalau ibu perkirakan itu? Ya kemarin kan ada teman datang ke rumah Pak Ustadz. Teman saya kan seorang istri pejabat ya. Ya 180 derajat lah kehidupannya sama saya sebelum saya punya rumah itu. Dia udah punya rumah tingkat, udah punya kendaraan, udah punya itu karena suaminya kan berpenghasilan. Itu ngomong, Bu, saya waktu bangun rumah saya itu 800 juta habis. Itu pun hampir 2 tahun itu baru selesai, kata dia. Ibu 5 bulan katanya. 5 bulan langsung jadi, langsung finishing. Saya malam tahun baru udah tempatin ini rumah Pak Ustadz. Malam tahun baru tuh saya udah di atas, di tingkat itu nonton kembang api sama keluarga. Masya Allah, saya nggak ngimpi, nggak apa, tapi ini nyata gitu. Terus itu kan kalau misalnya kita masuk rumah baru, apalagi rumahnya lebih besar, lebih mewah kan gitu, pasti kan harus didukung juga dengan perabotan. Misalnya gordennya harus bagus, yang perabotan yang lain harus bagus. Itu bagaimana? Nah ini gorden-gorden saya ini juga hasil anak saya Pak Ustadz. Mereka online beli yang murah-murah tapi dapatnya hasilnya bagus gitu. Bukan berarti saya harus jor-joran keluar uang habis-habisan, enggak, karena memang kita keadaannya lagi seperti ini gitu. Iya. Kalau mungkin di rumah yang lama kan belum punya gorden seperti ini kan gitu kan? Ya, betul. Terus udah gitu untuk perabot-perabot masih perabotan lama, TV masih TV lama, masih kursi TV beli kursi baru nggak atau sofa? Kursi belum, masih kosong. Masih kosong, ruang tamu itu belum ada sofa, belum ada apa gitu. Tapi kemarin itu suami dapat WA, Pak, ini saya ada kursi, mungkin ada jamaah yang mau gitu kan, karena dia udah beli kursi baru. Kata suami, oh boleh, kebetulan saya belum punya kursi, masih kosong gitu. Tapi sekarang kursinya lagi diservis sama yang punyanya. Nanti kalau udah selesai diservis katanya mau diantar ke rumah. Ya alhamdulillah gitu kan. Berkah Pak Ustadz ya. Dari manapun itu Allah yang menggerakkan hati orang tersebut gitu. Nah oke. Ada nggak sih misalnya tetangga-tetangga yang misalnya kayak bingung gitu, ibu kok bisa, atau misalnya ada bahasa-bahasa nyinyir, jangan-jangan dia ini kali babi ngepet atau gimana, ada nggak sih yang gitu model-model gitu? Kalau tetangga saya itu nyangkanya saya dapat warisan Pak Ustadz. Jual warisan. Padahal demi Allah, demi Rasulullah saya itu nggak punya warisan. Orang tua saya memang keadaannya memang tidak mampu ya. Tapi alhamdulillah anak-anaknya itu penuh bersyukur gitu, walaupun keadaan orang tua pas-pasan. Kita nggak dijatah warisan nggak masalah Pak Ustadz, memang nggak punya orang tua, buat apa kan kita paksakan. Orang tua saya nggak punya harta, nggak punya apa, kita sama suami itu ya dari nol ibaratnya gitu, berumah tangga, nggak pernah mengharap seperti itu dari orang tua. Jangankan mengharap, menyusahkan pun kita tidak mau gitu. Yang ada gitu kita bantu gitu. Ya alhamdulillah saya udah bisa bayarin listriknya tiap bulan buat orang tua gitu. Walaupun saya nggak bisa kasih setiap bulan jatah makan, saya belum bisa kasih gitu. Paling setahun sekali kita kirim buat selamatan, buat apa gitu aja. Kalau ada aja sih. Kalau beras yang tadi yang banyak itu masih sampai sekarang masih selalu ada yang kirim? Kalau beras, alhamdulillah Pak Ustadz. Nah yang terakhir saya bingung ya, ini beras ini kok masih banyak. Ternyata Allah itu punya rencana lain Pak Ustadz. Ini beras untuk makan tukang-tukang, begitu maksudnya Pak Ustadz. Jadi selama 5 bulan kita itu masak dari beras itu ya untuk tukang itu. Barokah sekali Pak Ustadz, itu beras nggak pernah habis, ada aja. Perasaan ini beras masih 3 karung kecil ya. Kok 3 karung kecil kok nggak habis, masih ada aja. Terus daging juga gitu Pak Ustadz, sampai bosan tukangnya saya masakin daging tiap hari, daging kurban. Benar ya, kadang saya rendang, kadang saya sop, kadang saya sate begitu kan, jadi daging lagi gitu. Habis gimana Pak Ustadz ya,
Allah udah menyiapkan lauknya, Allah udah menyiapkan berasnya, kita tinggal mengolahnya ya kan. Minyak juga udah dikasih, terus udah gitu kita dikasih rumah juga. Udah dari situ tuh Pak Ustadz sampai sekarang pun yang namanya sholawat itu saya nggak pernah lepas. Terus aja bersolawat. Okay. Cuma di kamar mandi aja saya nggak bersolawat. Bagaimana Ibu ngatur waktu? Apakah Ibu setiap hari misalnya bangun tahajud jam 2 nanti sholawatan sampai subuh, atau bagaimana cara bersolawatnya? Kalau sholawat itu karena memang saya terbiasa dari awal ya Pak Ustadz, sebelum sholawatan Jibril pun saya udah terbiasa bangun malam, udah terbiasa duha, udah 5 waktu udah pasti ya Pak Ustadz. Nah itu setelah saya mengenal sholawat Nabi, itu yang tadinya kita hanya tahmid gitu kan ya, terus ya sholawat zikir-zikir biasa lah gitu, terus saya tambahin Asmaul Husna biasanya. Tapi sekarang saya tambahin dengan sholawat Nabi itu. Kalau sahur saya kayak kemarin tuh langsung sampai subuh itu saya nggak tidur sampai duha. Tapi kalau nggak pas puasa itu saya jam 1:30 bangun ya, cuci muka dulu lah, nyegerin badan dulu gitu, jangan ngantuk lagi. Kadang ngopi dulu sebentar, jam 2 saya duha, tahajud gitu kan. Nah itu tahajud saya lanjutin salawat Nabi, terus salawat Nabi, salawat Jibril itu kan ya. Kalau salawat Nabi kan agak panjang, nah kalau salawat Jibril kan hanya sallallahu ala Muhammad doang. Nah itu saya lanjutin tuh kadang sampai ngantuk-ngantuk mau subuh itu, kadang diteplok sama suami supaya nggak ngantuk gitu kan. Saya gini, ya nanti kalau seumpama mata udah liar-liar, kadang sampai tasbih lepas kan Pak, kalau ini kan saking ngantuknya. Itu sama suami diteplok gitu kan, melek lagi, kita lanjut lagi gitu. Nah nanti pas mau subuh suami berangkat ke masjid, sholat di masjid, saya sholat di rumah gitu, di kamar kan, karena kalau wanita kan tidak boleh di luar kan. Jangankan di luar ruangan, itu kan nggak boleh. Ya udah saya di kamar aja kustukin gitu. Itu rutin saya lakukan sampai sekarang Pak Ustadz. Masya Allah. Iya, kalau untuk sholat fardunya itu sholawat Jibrilnya 1000 kali sampai 5 waktu itu. Selanjutnya ya sambil jalan, sambil nyuci, sambil bebenah rumah gitu. Itu kadang teman ngobrol aja saya sholawatan. Kadang nggak paham apa yang dia obrolin, daripada saya gibah kan, dia udah mulai ngajak gibah nih kata saya. Udah saya sholawat aja gitu dalam hati itu. Akhirnya kan dengan digerakkan hatinya Allah, anak orang yang mau ngajak saya gibah itu kan pergi sendiri, pamitan gitu. Nah terus bulan puasa kemarin kan saya beli buku tuh sama Pak Ustadz ya, buku sholawatan. Nah itu sengaja saya beli, walaupun saya udah merasakan manfaatnya dan faidahnya. Buku itu sengaja saya beli, saya taruh di ruang tamu Pak Ustadz. Jadi setiap ada tamu yang datang itu pasti akan membaca buku itu. Anak-anak saya juga udah pada baca kemarin. Udah saya suruh saya pandu dari buku itu. Saya nggak mau ngomong, takutnya kalau ngomong nggak pada percaya. Udah buku itu aja saya suruh baca gitu supaya paham. Terus anak-anak udah ikut juga selawatan? Iya, anak saya yang pertama juga udah selawatan. Udah itu tinggal nunggu keberkahannya aja gitu. Gak usah diharap-harap pengennya apa, yang penting rutinin aja kata saya. Gak usah dipikir saya mau ini, gak usah. Nanti Allah akan menggerakkannya sendiri. Kebutuhan kamu yang penting apa, nanti Allah akan butuhkan gitu. Kalau belum butuh Allah gak bakal kasih, saya gituin kemarin. Iya, Masya Allah. Ya saya mumpung masih pada kecil Pak Ustadz, masih kecilnya saya ajarin seperti itu supaya terbiasa nanti sampai dia tuanya gitu. Pernah nggak sih ada halangan, misalnya kita ibu mau mencapai 25.000 tapi karena banyak aktivitas, banyak tamu, banyak ini, jadi nggak tercapai? Pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Pernah Pak Ustadz. Ya namanya ibu-ibu kan ada aja kan ya, kadang suka kelupaan juga gitu, nggak rutin 25.000 sehari, enggak. Tapi yang penting konsisten saya konsisten selalu. Masya Allah saya belum sholawatan, ya Allah maafin hamba ya Allah, begitu. Tapi saya lanjutin gitu. Kadang saya butuh dulu Pak Ustadz, walaupun saya nggak sholat, walaupun maksudnya habis dari luar mana-mana gitu kan, saya bersihin badan dulu kita sholawatan gitu. Lagi haid nih Pak Ustadz, maaf ya ini ngomongin tentang wanita, itu kan kita tidak boleh sholat, tidak boleh ngaji, tapi sholawatan tetap saya gitu. Saya tetap sholawatan. Kadang orang kan kalau udah itu udah dia lepas dari tanggung jawabnya kan,
Padahal masih ada satu amalan yang bisa kita ambil, kita raih ya kan selama lagi masa haid gitu, yaitu kita tetap sholawatan gitu. Masya Allah. Pokoknya mulut ini udah terbiasa, mulut sama hati ini udah terbiasa gitu. Jangan sampai kita ini lupa gitu. Kalau yang ngasih kita semua anggota badan ini Allah. Jadi kita harus menyembah yang Allah kasih ini, harus kita ini lagi gitu Pak Ustadz. Kita amalkan lagi. Kita ajarin bersolawat mulut kita, hati kita, pikiran kita gitu. Jadi rumah ibu ini mungkin hampir 1 miliaran ya nilainya ya, nilai pembangunannya ya? Bisa jadi Pak Ustadz. Karena kan ada yang nggak tercatat juga. Kalau dipikir-pikir bayar tukang 1 minggu aja bisa 5 juta kan. Dalam 1 ibu minggu. Bayar gitu? Kan tukang kan. Bayar kasih dengan duit gitu? Iya, setiap hari Sabtu sore nih suami gajian tukang gitu. Setiap Sabtu gajian ya? itu cash. Anehnya gini loh. Kita ini bayar karyawan, tapi kita sendiri tuh masih bingung dari mana, tapi ada selalu gitu. Jadi gini Pak Ustadz, kayak kan waktu itu pernah nih kita genting nih dalam keadaan darurat ya, uang kita tinggal segini, itu pun dari hamba Allah itu uang itu ya, uang tinggal segini nih untuk bayar tukang 1 minggu doang cukup, nanti kedepannya nggak cukup, rumah belum kelar gitu, belum finishing, itu kita tetap sholawatan aja ya Allah, sholawatan. Habis selesai sholawatan nih, selesai sholat duha, ada yang datang, ada tamu datang, pulangnya ngasih amplop gitu buat bantu-bantu Pak Ustadz, nanti kalau butuh buat tambah material atau buat beli makanan gitu, jawabnya Pak Ustadz. Terus dibuka kasihnya berapa? Dibuka kadang ada yang 5 juta, kadang ada yang 3 juta gitu, nggak sedikit-sedikit, nggak ada Pak Ustadz, nggak ada yang 100.000, 200.000 tuh nggak ada, demi Allah nggak ada. Kalau ada, kalaupun ada, paling ya tetangga-tetangga aja yang buat beli makanan gitu, bantuin beli aqua gitu, ini buat beli aqua gitu. Masya Allah. Gitu. Tapi kalau orang yang jauh-jauh itu ngasihnya gede-gede Pak Ustadz. Makanya kan pas kan berubah derajat ya, dari rumah gubuk sampai rumah seperti ini kan, saya juga biayanya berapa ini, kalau saya bekerja berapa tahun saya ngumpulin gitu kan untuk bisa bikin rumah seperti ini. Keberkahan salawat ya Allah. Iya. Dan itu Pak Ustadz, untuk denah rumah itu suami saya itu nggak tahu menau. Jadi teman suami itu datang ke rumah, nih nanti rumahnya didenah seperti ini aja gitu. Jadi langsung dikasih ke si tukang itu denah rumah, langsung digerakin sama tukang itu, rumahnya desainnya rumah modern itu. Kita nggak tahu ini rumah saya udah dibikinin garasi, udah dibikin itu, kata teman-teman suami saya, suatu saat kalau ada rezeki pasti kebeli kendaraan, makanya saya bikinin ini garasi, digituin sama teman-temannya itu. Temannya banyak yang mendukung gitu. Masya Allah, luar biasa ya Allah. Jadi ibu ya termasuk juga menjadi inspirasi buat saya jadinya nih. Iya Pak Ustadz, yang herankan lagi tetangga-tetangga gini, Bu, orang corona pada di PHK, ibu malah bangun. Ibu banyak uang banget sampai dikituin sama orang-orang Pak Ustadz. Terus ini kan zaman ibu jawabnya gimana? Ya subhanallah, Allah maha tahu, kata saya lagi butuh rumah, makanya Allah kasih saya rumah, saya gitu aja. Ya pokoknya banyak yang ngasih jempol banyak, yang iri hati juga banyak. Iri hatinya karena saya dan suami itu nggak bekerja kok bisa punya rumah. Iya makanya. Yang ngasungin jempol itu ya orang-orang yang berpikiran positif, yang percaya bahwa semua itu Allah yang menakdirkan gitu. Banyak ya, makanya ada yang pro, ada yang kontrak lah, namanya manusia Pak Ustadz. Iya. Terus ini juga misalnya kan saya tayangkan ini, pasti juga ada yang komentar, alah paling-paling settingan, hoax, gitu ya. Enggak lah Pak Ustadz, demi Allah, demi Rasulullah. Saya nggak ada setting-setting. Saya nggak ada setting ibu kan, ibu nanti ngomong gini ya, nggak mungkin nggak ada ya. Nggak ada Pak Ustadz. Justru ini
saya dan suami ini kita punya rencana, rumah kita sudah jadi, malam minggu besok kita mau tasyakuran rumah kan, tadi saya udah cerita sama Pak Ustadz ya. Nah nanti kita akan buka pengajian Yasin Pak Ustadz setiap bulan di rumah gitu. Jadi untuk keberkahan orang-orang yang sudah membantu saya dan suami untuk mendirikan rumah ini kan, kita adakan majelis Yasin gitu. Masya Allah. Jadi kita adakan sebulan sekali ya, siapa yang mau hadir, kita gratis kok, gak ada pembayaran ini itu, kita hadir, kita yasinan di sini, kita adakan majelis yasin ya. Kalau untuk cemilan-cemilan snack-snack insya Allah saya akan sedekah itu aja, karena memang itu yang saya bisa gitu. Pokoknya intinya rumah ini kita inilah supaya yang ngasihnya tuh punya amalan-amalan mengalir gitu Pak Ustadz. Itu rencana. Terus suami ya. tetangga-tetangga ibu ada nggak sih yang ibu ceritain kisahnya ini supaya dapat rumah, terus ngikutin udah mau berselawat juga? Nah kalau tetangga-tetangga itu kan mereka juga punya problem masing-masing ya Pak Ustadz. Ada yang punya utang kreditan, bank keliling gitu. Ya saya paling coba Bu belajar disolawatin, saya gitu aja. Saya juga lembut lah ngomongnya Pak Ustadz, ya juga nggak mau tinggi juga, nggak mau ibu sombong mentang-mentang udah dapet rumah takut digituin kan Pak Ustadz ya. Tapi saya ya namanya orang kan Pak Ustadz, kan orang sini masih awam-awam Pak Ustadz. Yang ini juga paling ibadah-ibadah biasa kan, belum paham dengan keajaiban Allah kan. Jadi ya ibu coba disolawatin. Solawatnya itu nggak susah kok Bu gitu. Ya mereka kan taunya kan solawat Nabi yang panjang. Kata dia, capek Mbak kalau solawat seperti itu panjang banget. Belum apa-apa dia udah ngomong capek, udah ngeluh ya kan. Sedangkan permintaannya pun maunya ikutin, diturutin gitu. Maksud saya gini, ya namanya kita mengharap ridho Allah. Sedang namanya sahaya seperti apa, kan kita juga kan pengen hidup enak, sejahtera, saya gitu kan. Nggak mau ya namanya terhimpit-terhimpit ini itu. Nah terus ada juga yang udah, Mbak saya udah sholawatin Mbak, alhamdulillah gitu. Setiap bayar cicilan ada aja gitu kan. Dia dengan nasi uduk tuh Pak Ustadz ya, terus? Jadi setiap mau bayar cicilan itu ada aja uang yang buat nyicil. Terus saya bilang, Bu kalau bisa ini udah lunas stop Bu, jangan gali lagi, saya bilang gitu. Jangan ngambil lagi, kan bank keliling tuh Pak Ustadz. Masa pinjam 100.000 dapatnya 80, kembalinya 120, kan gede banget Pak Ustadz. Itu ibu yang cerita sama saya, si ibu itu, tolong Bu kalau bisa, kata saya, ini kalau udah lunas ibu jangan ngambil lagi, ibu bersolawat aja sambil dagang biar dagangan ibu lancar. Ya saya ajarin seperti itu aja. Ya Mbak, iya cuman ya itu Bu, jangan solawat doang, sholat fardunya saya gituin, jangan dibolongin gitu. Saya ketawa orangnya kalau diceritain seperti itu. Ya udah, ada sih beberapa yang saya ajarin untuk bersolawat. Itu aja Pak Ustadz. Saya nggak mau tinggi-tinggi lah Pak Ustadz, takutnya nanti orang pada ngomong mah gampang Bu, takut digituin. Namanya orang kan Pak Ustadz ya. Ngomong mah gampang Bu gitu, prakteknya susah gitu. Padahal kalau kita emang udah niat dalam hati gampang kok. Emang gampang kalau niat dalam hati. Ya, ngomongnya gampang, prakteknya buktinya saya sudah praktek. Ini buktinya nih, udah punya rumah. Iya, benar. Benar Pak Ustadz. Oke. Ibu sudah 30 menit lebih ya kita ngomongnya. Terima kasih banyak loh sudah ngasih inspirasi. Semoga teman-teman yang nanti menyaksikan ini yang belum punya rumah, yang belum punya apa, terpancing termotivasi sehingga banyak yang dapat hidayah dengan keberkahan ibu. Ibu pun punya pahala amal jariah yang selalu mengalir dengan dakwahnya ini. Amin ya Rabbal. Ya pesan saya buat teman-teman yang pada nyimak sholawatin aja dari Pak Ustadz Marcel, kita jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan ya. Kita ikhlas lillahi ta'ala. Kita benar-benar berharap bahwa semua yang kita alami, kesulitan yang kita alami itu semua kan datang dari Allah. Ya udah kita kembali lagi sama Allah. Kita ganti dengan sholawat itu gitu. Ya Allah, saya kembalikan lagi urusan saya dengan sholawat ini. Tapi sholawatnya kita rutinin tiap hari, jangan bolong-bolong. Konsistenin aja lah. Cepat lambat pasti Allah akan mengabulkan gitu Pak Ustadz. Oke, Masya Allah. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Ya, sampai jumpa. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Lain kali kalau ada cerita lagi, jangan lupa berbagi cerita lagi ya.
Insya Allah Pak Ustadz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya begitulah teman. Tadi saya sudah wawancara seorang ibu, yang mana beliau ini awalnya tidak punya rumah. Awalnya rumahnya sangat jelek ya, rumah gubuk yang sudah saya berikan gambarnya. Akhirnya punya rumah mewah, rumah istana, semuanya gratis ya, diberikan Allah dengan keberkahan selawat. Oke, bagaimana kalau misalnya teman-teman sudah punya cerita-cerita kisah-kisah tentang keajaiban salawat, jangan lupa untuk berbagi kisah, kirimkan ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkan. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.